Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah. Pertama kita bisa berjumpa dengan bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Ya, hari ini telah memasuki hari yang kedua. Alhamdulillah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan nanti kita bersama-sama keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita bersyukur kehadiran Allah karena kita bisa melanjutkan kelas kita meskipun di bulan Ramadan. Kita alihkan di setelah subuh jam 5 seperti ini untuk di bulan Ramadan supaya tidak kehilangan berkahnya. Bahkan sebenarnya belajar di waktu subuh ini lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Karena juga akan mendapatkan doa dari Nabi. Nabi berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Nah, jadi kita banyak dapatnya insya Allah kalau belajar subuh itu. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang yang istiqomah menegakkan dan juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Baik, kita subuh ini akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu memasuki pada pelajaran tentang jumlah ismiyah. Nah, ini yang sering kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya, baik itu di kelas baca kitab yang syarah jurumiyah maupun di privat tentang mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Nah, beberapa yang bingung apa itu jumlah ismiyah, mubtada, khobar, karena memang belum disinggung atau belum dibahas. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas itu, yaitu jumlah ismiyah. Sebelumnya kita untuk mengingat terlebih dahulu bahwa yang perlu kita ingat, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jadi mesti itu. Kalau dia tidak ismiyah, ya dia fi'liyah. Kalau tidak fi'liyah, ya dia mesti ismiyah. Itulah kalimat dalam bahasa Arab. Dan jumlah fi'liyah telah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 tentang jumlah fi'liyah. Di mana kalau fi'il itu dia membutuhkan fa'il. Artinya jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il plus fa'ilnya. Kalau ada fi'il, maka sandingannya harus ada fa'ilnya. Maka hari ini kita masuki jumlah yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah kemarin, jumlah fi'liyah itu adalah kata atau kalimat yang tersusun diawali oleh fi'il. Nah, kalau ismiyah berarti jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun diawali oleh isim. Kenapa? Karena dia ismiyah, maka dia harus diawali oleh isim. Maka kalau kemarin dalam jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il plus fa'ilnya, maka sama. Dalam jumlah ismiyah juga harus ada yang bergandengan. Kalau dalam fi'liyah yang bergandengan itu yang harus senantiasa ada itu fi'il fa'il, maka dalam jumlah ismiyah yang harus senantiasa ada itu mubtada dan khobarnya atau mubtada plus khobarnya. Nah, apa itu mubtada, apa itu khobar nanti akan kita bahas. Yang pertama,
yang paling penting untuk diingat bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada plus khobar. Dan ini tidak boleh berdiri sendiri. Kalau ada khobar, maka harus ada mubtada'nya. Kalau ada mubtada, harus ada khobarnya. Kalau mubtada saja, kemudian tidak ada khobar, maka kalimatnya atau kalimat jumlahnya tidak sempurna. Begitu pula kalau ada khobar saja, kemudian tidak ada mubtada, maka jumlahnya menjadi tidak sempurna. Kalimatnya menjadi kalimat yang tidak sempurna. Jadi kalau ada mubtada, dia harus diikuti khobar. Kalau ada khobar, maka dia harus ada mubtada'nya. Itulah jumlah ismiyah. Lalu apa itu mubtada? Nah, mubtada adalah isim yang pertama. Mubtada dengan ciri-ciri pertama, dia isim. Artinya mubtada itu harus isim. I'rabnya harus rofa. Nah, dia tidak boleh dibaca nasab atau dibaca jer. Kenapa? Karena mubtada syaratnya isim yang beri'rab rofa. Nah, yang kedua, letaknya di awal kalimat. Artinya kalau di tengah-tengah atau di akhir, maka dia tidak bisa disebut mubtada. Dia harus di awal kalimat. Letaknya di awal kalimat. Nah, yang ketiga, bentuknya dia isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah. Di awal-awal pertemuan kita sudah mempelajari bahwa isim itu ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Apa isim ma'rifah itu? Isim ma'rifah itu diantaranya isim yang ada alif lamnya, isim nama, isim isyarah, isim mausul, isim dhamir. Nah, itu disebut dengan isim-isim ma'rifah. Supaya memudahkan untuk kita bisa identifikasi mubtada plus khobar, maka pelajaran di isim itu harus benar-benar kita ingat-ingat lagi. Isim ma'rifah, isim nakirah, dan sebagainya harus benar-benar dimatangkan. Nah, itu adalah ciri-ciri mubtada. Pertama, dia isim yang harus berirab rofa. Yang kedua, dia letaknya di awal kalimat. Yang ketiga, bentuknya adalah isim ma'rifah. Nah, kalau ada mubtada, tadi harus ada khobarnya. Apa itu khobar? Nah, khobar itu pertama, dia beri'rab rofa. Jadi khobar itu tidak boleh dibaca nasab. Tidak boleh juga dibaca jer. Dia harus dibaca rofa atau beri'rab rofa. Jadi antara mubtada dan khabar memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beri'rab rofa. Namun khabar itu ada 6 bentuknya. Dan ini berurutan. Tidak boleh jenengan mencari mubtada, ketemu mubtada, kemudian mencari khabar. Anda boleh dibalik susunan ini. Nah, carilah sesuai urutan ini. Jadi cari dari atas dulu. Yang pertama, bentuk khobar itu dia isim mufrad atau satu kata sempurna yang beri'rab rafa. Yang kedua, dia susunan idhofah yang beri'rab rafa. Yang ketiga, dia jumlah fi'liyah. Yang keempat, jumlah ismiyah. Yang kelima, baru jer plus majrurnya. Yang keenam, baru susunan zarfiyah. Nah, ini adalah keenam bentuk dan urutan khobar. Jadi kalau jenengan bertemu dengan mubtada, maka carilah khobar. Carilah khobar yang 6 bentuknya ini. Dan diurutkan dari atas. Jangan nyungsang dari bawah atau mulai dari tengah. Jadi kalau bertemu dengan mubtada, pertama yang harus dicari
Cari dulu isim mufrad atau satu kata sempurna yang beri'rab rafa. Kalau tidak ada, baru cari yang kedua, yaitu mencari susunan idhofah yang beri'rab rafa. Kalaupun tidak ada, baru lagi yang ketiga, cari jumlah fi'liyah. Kalau sudah tidak ada, cari jumlah ismiyah. Nah, kalau tidak ada, baru ke urutan yang kelima dan yang keenam, yaitu jar plus majrurnya dan juga susunan zorfiyah. Maka jangan dibalik. Nanti bertemu mubtada malah mencari, karena yang terdekat itu ada jar majrur, maka memilih jar majrur terlebih dahulu. Tidak bisa. Nah, walaupun jar majrur itu lebih dekat dengan mubtada'nya, namun ada yang lebih berhak. Siapa yang lebih berhak? Yaitu isim mufrad yang dibaca rafa atau susunan idhofah yang dibaca rafa. Jadi mubtada dan khabar itu bukan jauh atau dekatnya, tapi siapa yang paling pantas. Nah, itu masalah mubtada dan khabar itu. Jadi bukan perkara jauh atau dekat letak khabar terhadap mubtada, tetapi perkaranya adalah siapa yang paling pantas menjadi khabar dari mubtada. Jadi walaupun jumlah itu jauh, walaupun isim mufrad itu lebih jauh letaknya daripada mubtada, sedangkan jar majrur lebih dekat letaknya pada mubtada, namun yang lebih berhak menjadi khabar adalah isim mufrad atau satu kata sempurna yang beri'rab rafa. Maka yang didahulukan adalah yang pantas untuk didahulukan. Jadi kalau kalau nyungsang, misal mendahulukan susunan zarfiyah atau mendahulukan jar majrur atau mendahulukan jumlah ismiyah atau mendahulukan jumlah fi'liyah, nah maka tidak akan ketemu khobarnya. Kenapa? Karena fungsi khobar dia memberikan informasi. Khobar kan dari bahasa Indonesia artinya kabar. Jadi fungsi dari khobar itu adalah memberikan kabar atau berita. Jadi kalau nyungsang, maka beritanya nanti tidak bisa ditangkap. Kabar atau informasi yang ingin disampaikan oleh kalimat itu bisa jadi orang tidak bisa menangkapnya. Kenapa? Karena yang kita cari nyungsang, yang kita dudukkan sebagai khobarnya nyungsang atau terbalik-balik. Maka yang kami tulis ini sebagai panduan, nah dipandui sesuai dengan seperti ini. Diurutkan dari atas ke bawah cara membacanya. Tidak nyungsang dari bawah ke atas atau dari tengah ke bawah atau dari tengah ke atas. Tidak bisa. Dia harus diurutkan. Begitu pula mencari mubtada. Mencari mubtada dia harus isim, cari isim yang berwafa dulu. Cari yang letaknya di awal kalimat, cari yang bentuknya isim ma'rifah. Kalau mencari khobar, maka carilah dia yang isim mufrad terlebih dahulu atau satu kata sempurna yang beri'rab rafa. Atau yang kedua, cari susunan idhofah yang beri'rab rafa. Atau yang ketiga, baru cari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, baru kalau sudah tidak ada, mencari yang kelima, jar plus majrur atau susunan zarfiyah. Di sini kita berikan dua contoh. Ada kalimat as-suratu jamilatun. As-suratu jamilatun. Nah, pertama, identifikasilah terlebih dahulu. As-suratu itu isim, fi'il, ataukah huruf? Maka lihat ciri-cirinya. As-suratu itu adakah tanda isim? Ternyata ada. Apa tanda isim as-suratu itu? Ternyata tandanya menggunakan al. Karena dia tanda isimnya menggunakan al, berarti dia ma'rifah.
Nah, berarti dia ma'rifah. Tinggal lihat, oh dia isim, pakai al, dia ma'rifah. Lihat letaknya, apakah dia di awal kalimat? Oh iya, ternyata dia letaknya di awal kalimat karena dia tidak didahului oleh apapun sebelum itu. Berarti dia ini isim ma'rifah, tanda ma'rifahnya pakai al dan dia letaknya di awal kalimat. Ketika dia letaknya di awal kalimat, oh berarti dia cocok menjadi mubtada. Jadi cocok dia menjadi mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada itu kedudukan. Kalau isim pakai al itu namanya bentuk. Bentuknya isim, nah, kedudukannya menjadi mubtada. Kalau mubtada berarti dia harus dibaca net, dia harus dibaca rofa. Karena rofa, lihat lagi. As-suratu ini mufrad, musanna atau jamak. Oh, ternyata dia mufrad. Mufrad untuk muannas ditandai dengan tak marbutoh. Berarti tanda rafa'nya mufrad dia menggunakan dhammah sehingga dapatlah tu di ujung itu dibaca tu as-suratu. Maka tidak mungkin dia dibaca as-surata dan tidak mungkin dia dibaca as-surati. Dia harus dibaca as-suratu. Ketika ditanya, kenapa dia dibaca as-suratu? Karena dia mubtada, ciri mubtada'nya dia adalah isim ma'rifah, dia menggunakan al dan letaknya di awal kalimat. Nah, berarti as-suratu adalah mubtada. Ingat, mubtada membutuhkan khobar. Gandengannya mubtada adalah khobar. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Maka cari di depannya. Cari di depannya pertama isim mufrad yang satu kata sempurna yang berirab rafa. Atau cari yang kedua susunan idhofah yang berirab rafa. Atau cari yang ketiga jumlah fi'liyah, atau yang keempat jumlah ismiyah, atau yang kelima jar majrur, atau yang keenam susunan zarfiyah. Lalu kita harus mencari yang mana yang di depannya ini. Oh, ternyata yang di depannya kebetulan dia adalah isim mufrad. Isim mufrad atau satu kata sempurna yang dibaca rofa. Tanda rofanya pakai tun jamila tun. Berarti dia ini rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi khobar. Tanda rofanya adalah domatain. Kenapa? Karena dia mufrad. Mufrad untuk siapa? Mufrad untuk mu'annas. Kenapa untuk mu'annas? Karena dia menggunakan ada tanda tak marbutoh. Nah, sehingga dapatlah jamilah itu dibaca jamilatun, tidak dibaca jamilatan, apalagi jamilatin. Kenapa? Nah, karena dia menjadi apa? Menjadi khobar. Khobar dari nah, menjadi khobar dari mubtada'nya as-suratu. Nah, itu yang pertama. Contoh yang kedua. Ini sering kita ketemu Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun isim fiil ataukah huruf? Nah, dia isim. Kenapa isim? Karena dia alam. Apa alam? Dia adalah nama. Nah, Muhammadun adalah sebuah nama. Berarti dia isim. Isim alam berarti dia ma'rifah. Nah, walaupun dia menggunakan tanwin. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia isim alam. Isim alam adalah bagian dari isim ma'rifah. Letaknya di mana? Letaknya di awal, di tengah, apa di akhir? Oh, letaknya di awal. Kenapa di awal? Karena dia tidak didahului oleh apapun. Letaknya di awal. Dapat lagi
ada isim letaknya di awal kalimat, dia isim alam yaitu isim ma'rifah. Menjadi apa dia? Nah, berkedudukan menjadi mubtada. Kenapa mubtada? Nah, karena dia letaknya di awal, dia isim alam dan ma'rifah. Sehingga cocoklah dia ini dibaca Muhammadun. Tidak mungkin dia dibaca Muhammadan dan tidak mungkin dibaca Muhammadin. Nah, kenapa? Karena dia menjadi mubtada. Lalu lihat depannya, mubtada membutuhkan khobar. Adakah khobarnya? Nah, cari. Yang keenam tadi, cari isim mufrad yang beri'rab rafa, cari idhofah yang beri'rab rafa, terus turun ke bawah. Kita mencari, adakah pertama, cari isim yang beri'rab rafa terlebih dahulu. Ada tidak? Oh, ternyata tidak ada isim mufrad atau satu kata sempurna yang menjadi yang pantas beri'rab rafa. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada kata yang sempurna di sini. Kalau dipisah, Rasulun misalnya. Allah jadi apa? Nanti kan akan bingung nanti. Sehingga Rasulullah ini harus digabung. Membentuk satu kalimat, satu makna yang baru. Yaitu disebut dengan susunan idhofah kemarin. Idhofah harus terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ingat, idhofah harus terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah Rasulun, Rasulu. Sedangkan Allahi menjadi mudhaf mulaf ilaih. Rasulun mudhaf, Allahi menjadi mudhaf ilaih. Berarti Rasulullah adalah susunan idhofah. Berarti dia ini menjadi khobar jenis keberapa? Menjadi khobar jenis yang kedua. Jenis apa? Jenis idhofah yang pantas dibaca rofa. Sehingga dapatlah Rasulu dibaca Rasulullahi. Kenapa yang dibaca Rasulullah tidak Rasulullahu? Ingat, i'rab mudhaf ilaih dia harus jar. Ingat, i'rabnya mudhaf ilaih yaitu Allahi dia harus jar. Sedangkan i'rabnya mudhaf, nah kalau i'rabnya mudhaf tergantung kedudukannya. Menjadi apa dia? Nah, kebetulan Rasulu mudhaf di situ berkedudukan menjadi khabar dari Muhammadun, sehingga dibacalah dia Rasulullah, sehingga Rasulullah ini menjadi khabar dari Muhammadun, sehingga dapatlah Muhammadun Rasulullah. Nah, berarti Muhammadun adalah mubtada, Rasulullah adalah khobar. Nah, kemudian baru nanti ketika kita mengeceknya ke makna, bahwasanya khobar itu memberikan informasi, memberikan berita. Lalu kita artikan, adakah berita di situ? Adakah informasi yang ditangkap oleh kalimat yang telah kita jadikan contoh ini? Yang pertama, contoh as-suratu jamilatun. As-suratu itu artinya gambar atau lukisan. Jamilatun itu indah atau cantik. Nah, ketika diterjemahkan as-suratu jamilatun, gambar atau lukisan itu cantik atau indah. Adakah informasi di situ? Ada. Apa informasi yang ingin disampaikan? Informasinya adalah menyampaikan bahwa gambar itu cantik atau gambar itu indah. Nah, kalau tidak ada
berita atau tidak ada informasi seperti ini, maka kalimat itu tidak disebut dengan kalimat yang sempurna. Kalau kita hanya berhenti as-suratu, berhenti kita berbicara, atau berhenti kita menulis, atau berhenti kita berkata, orang kan bingung. Kita hanya menyampaikan gambar itu, kemudian selesai. Tidak kita lanjutkan lagi penjelasannya. Maka orang kan bingung, gambar itu apa? Kenapa? Karena tidak selesai informasinya. Maka supaya kalimat itu menjadi sempurna, maka harus diselesaikan. As-suratu jamilatun. Gambar itu indah, gambar itu cantik. Nah, berarti ada informasi di situ yang ingin disampaikan, yaitu menggambarkan, menyampaikan informasi bahwa gambar itu cantik. Yang kedua, Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad itu adalah mubtada, Rasulullahi adalah khabar. Muhammad adalah Nabi Muhammad, Rasulullah adalah utusan Allah artinya. Sehingga ketika diterjemahkan Muhammadun, adapun Nabi Muhammad itu Rasulullahi, utusan Allah. Adakah informasi yang disampaikan di situ? Ada. Apa? Menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau hanya berhenti di Muhammadun, selesai ungkapannya, atau selesai ucapannya, atau selesai kata-katanya, orang kan bingung, Muhammad apa atau Muhammad siapa? Kok berhenti di situ? Maka orang kan bingung. Nah, bingungnya orang itu membuat kalimat kita menjadi tidak sempurna. Maka supaya dia sempurna, maka harus ada lengkap. Kalau ada mubtada, harus ada khabarnya. Kalau ada fi'il, harus ada fa'ilnya. Kalau berdiri sendiri mubtada saja, dia tidak sempurna. Kalau khabar saja, dia juga tidak sempurna. Sama, kalau fi'il saja tidak ada fa'ilnya, maka tidak sempurna. Kalau ada fa'il saja, tanpa ada fi'il, itu pun mustahil. Maka harus saling melengkapi. Ada mubtada, harus ada khabar. Ada jumlah, ada fi'il, harus ada fa'il. Sekarang kita akan mencoba mencari contoh dalam Al-Quran. Nah, mencari contoh mubtada dan khabar dari Al-Quran. Nah, kita cari dulu. Nah, ini di ayat ke-15 surah Al-Baqarah. Ada ayat berbunyi atau kalimat berbunyi Allahu yastahzi'u. Nah, kalau tadi kan kita hanya menemukan contoh khabar isi mufrad yang dibaca rafa dan idhofah yang dibaca rafa. Sekarang kita cari contoh yang ketiga. Ada contoh Allahu yastahzi'u. Maka identifikasi dulu Allah ini isim, fiil atau huruf. Allah itu adalah kalimat isim. Dia ma'rifah. Dibaca rafa. Jadi apa dia? Nah, karena dia letaknya di awal kalimat. Di awal. Jadi apa dia? Tentu dia cocok menjadi mubtada. Nah, kenapa? Karena dia letak di awal kalimat, dia adalah isim ma'rifah, dia adalah isim yang dibaca rafa, sehingga kedudukannya menjadi mubtada. Nah, ingat,
Mubtada tadi membutuhkan khobar. Jadi kalau ada mubtada, maka kita harus mencari khobarnya. Manakah khobarnya? Khobarnya diurutkan dari rumus yang telah kita berikan tadi. Adakah isim mufrad atau isim mufrad yang pantas dibaca rafa di situ? Di si kalimat ini cari. Ada yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oh, ternyata tidak ada. Berarti khobarnya tidak ada isim mufrad yang dibaca rafa. Khobar jenis pertama sudah tidak ada. Turun yang kedua, adakah dia idofah yang pantas dibaca rafa? Cari lagi, ada nggak dia idofah di sini? Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Oh, ternyata tidak ada. Lalu barulah turun yang ketiga. Turun di yang jenis khobar yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, cari adakah jumlah fi'liyah di sini? Oh, ternyata ada. Ada kalimat yastahzi'u. Di mana yastahzi'u ini adalah apa? Adalah fi'il. Bagaimana kita tahu ini fi'il? Karena dia diawali oleh huruf ya. Di mana ya ini adalah salah satu tanda mudharaah, yaitu tanda fi'il mudhari. Berarti ini adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il membutuhkan fa'il. Nah, ingat kalau fi'il membutuhkan fa'il. Bagaimana cara mencari fa'il? Cara mencari fa'il di pertemuan yang ke-10. Saya sampaikan. Pertama, cari dulu isim yang di luar yang pantas dibaca rafa. Pantas dibaca rafa. Mana ada tidak dia di luar yastahzi'u itu isim yang pantas dibaca rafa? Ternyata tidak ada. Tidak ada isim yang pantas dibaca rafa. Di luar yastahzi'u itu. Bihim juga bukan, yamudduhum bukan, fitughyanihim juga tidak pantas, ya'mahun juga bukan. Berarti kalau tidak ada isim yang di luar yang pantas dibaca rafa, maka yastahzi'u ini fa'ilnya berada di dalam. Nah, ingat, fa'il boleh berada di dalam fi'il dengan merujuk kepada isim dhamir yang mustatir, yang tersembunyi di dalam fi'il tersebut. Yastahzi'u ini apakah isim dhamir yang mustatir? Yaitu huwa. Berarti fa'ilnya yastahzi'u adalah huwa. Nah, berarti sudah dapat. Yastahzi'u ini fi'il plus fa'il. Karena ada fi'il plus fa'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, berarti sudah ketemu. Allahu yastahzi'u bermakna dia sudah mubtada kemudian plus khobar. Berarti mubtada'nya adalah Allahu, yastahzi'u adalah khobar. Khobar jenis apa? Khobar jenis yang ketiga, yaitu jumlah fi'liyah. Sudahkah ada berita atau informasi di dalam kalimat ini? Sudah. Kalau kita terjemahkan kan, Allahu yastahzi'u. Allah itu yastahzi'u, menipu atau memperdaya, bihim, terhadap mereka. Jadi sudah sempurna kalimatnya. Nah, jadi dia sudah ada informasi di situ. Kalau dia hanya berhenti di Allahu saja, maka tidak ada informasi. Allahu bihim, misalnya, tidak ada yastahzi'u di situ. Allahu bihim. Adapun Allah itu bihim, terhadap mereka. Nah, itu orang kan bingung. Apa maksudnya Allahu bihim? Allah terhadap mereka. Tidak sempurna menjadi jumlahnya. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang sampai di situ.
Tetapi ketika Allahu yastahzi'u bihim, adapun Allah itu yastahzi'u, memperdayalah ia terhadap mereka. Sudah ada informasi di situ. Apa informasinya? Allah memperdaya atau menipu mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini sedang bercerita tentang orang-orang munafik yang mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala dan juga menipu atau bersenda gurau, bermain-main terhadap Allah dan orang-orang beriman. Maka Allah sampaikan Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang menipu dan bersenda gurau, bermain-main dengan mereka. Maksudnya seperti itu. Di surah Al-Baqarah ayat 15. Nah, kita cari lagi contoh yang lainnya. Hmm. Kalau dicari agak susah mencarinya. Kalau dicari agak susah ini. Tapi kalau tidak dicari nanti insya Allah ketemu dia contoh-contohnya. Belum ketemu ya. Mencari contoh yang jumlah khabarnya adalah jumlah ismiyah. Karena kita sudah menemukan contoh yang pertama tadi isim yang dibaca rofa, kemudian kita sudah menemukan contoh idofah yang dibaca rofa, kemudian kita juga sudah menemukan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita juga belum sedang mencari jumlah contoh yang jumlah ismiyah supaya nanti kalau bertemu kita sudah paham bahwa itu adalah khabar yang dalam bentuk jumlah ismiyah. Bentar, kita carikan. Nah, di contoh ayat Al-Fatihah ada alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdu ini adalah isim. Kenapa isim? Nah, karena dia diawali oleh dia ma'rifah. Lihat dia ma'rifah, dia di awal kalimat dibaca rafa, maka dia menjadi apa? Menjadi mubtada. Nah, menjadi mubtada. Karena dia mau menjadi mubtada, berarti mubtada itu membutuhkan khobar. Membutuhkan khobar. Manakah khobarnya? Maka diurutkan. Setelah kata alhamdulillah itu, adakah dia? Pertama, isim mufrad yang dibaca rafa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata tidak ada. Adakah dia idhofah yang dibaca rafa? Juga tidak ada. Adakah dia jumlah fi'liyah? Juga tidak ada. Kemudian, adakah dia jumlah ismiyah? Juga tidak ada. Lalu, apa yang ada? Ternyata yang ada setelah alhamdulillah itu adalah susunan jar plus majrur. Sehingga alhamdulillah ini khabarnya adalah jar majrur. Kenapa? Karena pilihan yang atas sudah tidak ada lagi. Yang ada yang terdekat hanyalah jar majrur, yaitu lillah. Terdiri dari li plus Allah. Nah, sehingga ini menjadi jar majrur yang menjadi khabar. Khabar dari mubtada alhamdu. Sehingga ketika diterjemahkan, adakah informasi di situ? Ada. Alhamdu, adapun segala puji itu lillahi, milik Allah atau bagi Allah. Sudah ada informasi di situ. Meskipun tidak disambung dengan kata Rabbil Alamin misalnya, tetap sudah ada informasi alhamdulillah. Adapun segala puji itu bagi Allah atau milik Allah. Nah, Rabbil Alamin yaitu Rabb semesta alam. Nah, dia adalah badalnya dari lillah. Seperti itu. Nah, itu contoh mubtada plus khabar yang susunan jar majrur. Lalu susunan mubtada plus khabar yang jumlah ismiyah belum kita temukan di contohnya di pertemuan ini. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau kita temu contoh-contohnya tetap akan kita sampaikan atau akan kita berikan dan kita jelaskan. Baik, karena sebentar lagi waktunya sudah menunjukkan, alarmnya sudah menunjukkan tinggal beberapa menit saja. Saya kira cukup terlebih dahulu penjelasan kita pagi hari ini. Tidak perlu banyak, yang penting perlu diingat dan perlu dipraktekkan dalam membaca Al-Quran atau mempelajari bahasa Arab di rumahnya atau di kediamannya masing-masing. Kemudian ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, materi juga saya kira sudah cukup, contoh-contoh juga sudah cukup, tinggal jenengan memperdalamnya saja, nanti bisa dilihat rekamannya dan juga bisa dipraktekkan, kemudian bisa dikirim ke kami untuk kami koreksi di setiap pertemuannya. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas kehadiran dengan semua. Semoga ini menjadi wasilah kita untuk memahami bahasa Arab dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan rajin menuntut ilmu. Kemudian semoga pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menghidupkan pagi dengan salah satu aktivitas yang mulia yaitu aktivitas ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Lebih dan kurang dari saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.